ini dia yang menurut gue tablet gaming paling kenceng di harga 8 jutaan. Si Lenovo Legion Y700 Gen 4. Seperti apa kencengnya? Apakah ada minus di harga segini? Yuk kita langsung aja review si Y700 Gen 4. Let's go! Halo guys, nama gue Stan dari StaffTech dan mari kita langsung aja review si Lenovo Legion Y700 Gen 4. Yang pertama seperti biasa mari kita bahas untuk si harga dan speknya dulu. Harganya kira-kira berapa? Yes, gue beli ini di harga segini 8,4 juta, itu yang varian 12GB RAM, internal storage 256GB. Ini bukan resmi ya, ini import dari Cina, makanya kita pakai OS-nya juga OS Cina. Nanti gue bakal kasih tahu gimana cara install Google Play-nya. Gampang banget sih. Tapi ya, kalau misalkan kalian mau beli tablet ini atau wallpaper Prolova, gue udah taruh semua linknya ada di deskripsi. Untuk spek, kita cepet aja. Ini dia technical speknya, pakai 8 Elite yang pastinya. Vapor chambernya gede banget, software support 3 tahun, dan punya baterai yang juga besar di 7000-an mAh baterai. Seperti itu, kita langsung aja moving on ke desain dan displaynya. Untuk desain sendiri, desain belakang dulu ya. Ini simple banget ya. Gue expect Lenovo bakal kayak super gamer gitu, kayak di ROG atau misalnya kayak di Infinix gitu ya. Ternyata dia simple, cuma ada logo Legion di belakang, dan overall polos ya belakangnya, kameranya juga nggak terlalu alay. Gue sih cukup suka yang desainnya undercover kayak gini. Masih kelihatan keren dengan logo Legion, tapi nggak terlalu gamer, jadi kayak terlalu mencolok, agak alay gitu. Gue sih suka, dan untuk overall build belakang sama frame samping itu semua terbuat dari aluminium. Dan untuk si layar depan, dia ini bezelnya kanan kiri cukup tipis, tapi atas bawah masih cukup tebal. Cuma gue ngerti kenapa atas bawah ditebelin biar ada grip buat megang si tabletnya. Karena ini kan tablet gaming, jadi wajar ya. Dan overall sih layarnya menurut gue masih cukup modern, walaupun first glance kelihatannya tuh kayak tablet murahan ya desain kayak gini. Tapi overall sih ini masih bagus banget sih, gue nggak ada masalah. Masih oke juga untuk desainnya. Terus bagaimana untuk display quality? Ini yang absolutely amazing. Displaynya dia ini pakai IPS, bukan AMOLED, tapi dia 3K IPS screen dan kualitas layarnya, damn, lihat aja tuh di B-roll. Vibrant banget. Ini dan juga dia punya view angle yang bagus, jernih, buat dipakai buat gaming, nonton, kerasa enak banget. Hampir kayak OLED nih di gambarnya. Bagus banget, ini salah satu IPS LCD paling high quality yang pernah gue pakai kayaknya kalau di mobile device ya. So that's good. Sedangkan untuk visibilitas di bawah sinar matahari, karena ini IPS screen jadi nggak bisa terang banget. Tapi kalau misalkan dipakai di sinar mataharinya tuh nggak terang banget ya, kayak di B-roll tuh hanya sedikit cloudy aja. Overall masih kelihatan walaupun agak gelap. Tapi kalau misal dia terang banget cahaya matahari, memang agak susah dilihat, kurang usable menurut gue. Tapi ya wajar sih untuk kelas IPS LCD. Sedangkan untuk haptic bagaimana? Haptic di sini absolutely insane. Haptiknya, yes, ada di tablet ya. Nggak semua tablet ada haptik ya. Di iPad mini kan nggak ada haptik. Di sini ada haptiknya dan vibration motornya ini bagus banget. High quality sekali, kayak flagship, powerful, dan juga enak dipakai buat main game. Kalau misal kalian punya game yang ada vibrationnya atau kayak gitu, atau misal navigasi OS gitu ya, ngetik keyboard, kerasa satisfying banget. High quality lah untuk haptiknya sendiri. Untuk biometrik, sayangnya ini salah satu kelemahan dari tablet ini. Dia nggak ada fingerprint. Biometriknya tuh dia hanya di front kamera aja, yang technically bukan biometrik ya, karena ini front kamera biasanya nggak secure banget. Jadi kalian kalau nggak pakai front kamera, pakai pin seperti biasa. Untuk front kamera sendiri sih kecepatannya bisa kita lihat cukup cepat ya, tapi memang B aja gitu. Nggak kenceng banget, nggak lambat banget. Sama seperti HP-HP lain yang pakai biometrik di kamera. Seperti itulah bisa dibilang. Terus untuk audio quality bagaimana? Ini yang absolutely insane banget. Tapi sebelumnya kita omongin sedikit negatif dari tablet ini, yaitu dari headphone jack. Sayangnya di sini nggak ada headphone jack ya. Agak menyayangkan ya, gue harap ada headphone jack karena tablet gaming masa nggak ada headphone jack, tapi it's okay lah, karena nanti kita bakal bahas speakernya menggelegar banget. Tapi untuk headphone-nya sendiri, kalau misalnya kalian mau colok converter, ini bagus banget. Gue tes pakai Crane Ear Daybreak seperti biasa, yang favorit gue, dan kualitasnya bagus, masih bisa mempertahankan sound signature-nya, powerful banget, volume step-nya banyak, sound stage juga luas, ini pretty much kayak listening di desktop, jadi udah bagus lah untuk masalah MDK sendiri. Sedangkan untuk speaker quality-nya, ini yang gila, bagus banget guys. Jadi dia speaker itu dua ya, ada di atas dan ada di bawah, dan posisinya juga bagus. Kalau misalnya kita mainnya tuh kayak gini ya, bisa kita lihat tangan gue kayak gini, nggak bakal ketutupan. Mantap ya, posisinya gue suka banget. Banyak tablet yang posisinya tuh kebalik jadi ketutupan. Ini enggak, so that's good. Dan kualitas dua speakernya dengan Dolby Atmos nyala, wow, one of the best yang pernah gue denger ini. Bagus banget. Yes, nggak sebagus iPad Pro yang quad speaker, tapi untuk kelas 2 speaker ini menurut gue sih terbaik. Soundstage-nya
luas banget, bassnya kerasa, vokalnya jernih, full volume gak sakit sama sekali, dan ini volumenya bisa keras banget. Tapi yang bikin bagus nomor satu ini dari richness-nya. Ini rich banget menurut gue sih. Gak serich sampai mid-range-nya kedengeran banget gitu ya. Forward banget, gak sampai segitu, tapi overall sangat rich ini suaranya. Rich dan hidup lah in general. Jadi ini dia sample speakernya. Kalian bisa lihat sendiri atau lebih tepatnya dengar sendiri pakai headphone ya. Check it out. Next kita check it out. Next kita bahas salah satu hal paling jelek dari tablet ini, tapi gak penting juga sebenarnya. Apa itu? Kameranya. Yap, kamera menurut gue sih di tablet gaming, kalau misal ada tablet yang gak ngeluarin kamera pun, gue sih gak peduli ya kalau misal ini tablet gaming, karena kayaknya gak bakal gue pakai selamanya deh. So, kita bahas aja cepat. Kamera belakang dia ada di 50 megapiksel, single kamera aja, dan kamera depan dia ada di 8 megapiksel. Untuk video recording, kamera depan 1080p 30, kamera belakang 4K 30. Bagaimana fotonya? Kalian bisa nilai sendiri ya. It's not bad. Kalau misalnya kalian mau in a hurry atau bisa buru-buru ngambil foto pakai kamera belakang, masih oke lah menurut gue. Dan kalau misalnya kalian mau selfie, surprisingly walaupun bukan yang paling bagus detailnya, tapi exposure-nya dan dynamic range-nya cukup acceptable lah untuk kelas tablet. So overall, nggak jelek-jelek banget, tapi biasa aja. Dan untuk video recordingnya, kalian bisa nilai sendiri lah. Check it out, ini dia di 4K 30 fps. Okay. Ya, ini dia video recording pakai resolusi 4K 30 kalau misalnya kalian mau nge-record di Lenovo Gaming ini. For some reason, kamera sih yang pastinya ini kelemahan besar dari tablet ini, tapi gue ngerti kenapa Lenovo gak ngasih kamera bagus. Ngapain juga ya pakai tablet kan untuk gaming doang, gak ada kamera juga, aja gue gak bakal komplain deh. By the way, look at Boots. Zoomnya bagus ya, sorry, fokusnya maksudnya. Stabilitasnya pretty much gak ada, so ya. There you go. Kita ke gaming performance. Oke, jadi seperti itu kualitasnya, dan kita moving on aja yang kita bakal bahasnya agak sedikit lama, yaitu dari gaming performance-nya. Sebelum itu, kalau misalnya kalian mau lihat gaming performance yang lebih detail, lebih lama, lebih ngetes banyak mode-mode di game yang gua tes, kalian bisa lihat di channel ketiga gue namanya Step Test Wibu Game. Gue udah taruh linknya juga di deskripsi. Gue udah tes 2 game, Wuthering Waves sama Zero Zone Zero, jadi kalian bisa langsung cek aja di situ kalau ingin lebih detail. Di video kali ini, di reviewnya kita bakal in summary aja, tapi ini bakal agak sedikit lama dibanding HP-HP atau tablet-tablet lainnya. Jadi pertama gue tes untuk main Wuthering Wave. Bisa kita lihat untuk main Wuthering Wave, ini gue di semua rata kanan, ultra high resolusinya, dan shadownya juga di ultra high, di ultra yang maksud gue, ultra high ya? Ultra high. Terus untuk si FSR gue matiin biar gambarnya makin jernih juga. Overall gameplay cukup bagus menurut gue, bukan cukup lagi, bagus banget malah. Gue pakai mode Extreme Mode, dan untuk performanya dia kenceng banget. Kalau misal open world itu gue tes kira-kira dapat FPS ke sekitar 40 paling buruk ya, tapi rata-ratanya itu 50-60 FPS. Dan kalau misalnya kita main Wuthering Waves itu dapat sekitar 30-40, tergantung karakter ya. Kalau misalnya pakai karakter Tia 40-50-an, kalau pakai kayak Prolova sama Augusta itu sekitar 20-30 kalau Wuthering Waves. Kalau hologram itu lumayan oke juga, 40 paling rendah, tapi rata-rata 50-an FPS. Jadi hologram rata kanan masih enak juga. Overall performanya bagus, dan max temperatur yang gue rasa di Wuthering Waves itu sekitar 45,5 Celcius. Memang agak panas, tapi cukup impresif lah. Itu gue main selama 30 menit soalnya. Dan kalau misalnya kita switch ke Zero Zone Zero, itu gue main di sama max setting rata kanan semua, dan ini gameplaynya holy shit, flawless banget. Again, kalau misalnya kalian ingin lihat lebih detail, gue udah taruh link di deskripsi yang gue main selama 20 menit berbagai mode. Ini gue summary aja. Super stabil banget. Gue main apapun ya, gue main dari Hollow Zero Open World, Deadly Assault, semua di rata kanan ya. Itu gue timnya pakai si Yuzuha, Ali, sama Miyabi. Gonta-ganti karakter semua rata 60 FPS stabil. Mungkin kadang turun ke 57, tapi cuma kayak split second, abis itu naik lagi. Overall gameplay mau di mode apapun, itu rata performanya. Dan walaupun udah terama throttling, dalam tanda kutip terama throttling ya, temperaturnya tuh maksimal masih di 44 Celcius, dan FPS-nya pun masih di keep 60 terus. Jadi tablet ini menurut gue perfect banget, amazing banget untuk main Zero Zone Zero di setting rata kanan tanpa ada masalah.
Terus pas gue main WoW sama Zillion Zero tadi, gue main selama sekitar 20 menit, itu baterainya dari 100% berkurang jadi 87. Jadi hanya berkurang 13% selama 20 menit main. Lumayan bagus lah. Dan yang terakhir, untuk main game rhythm kayak Project Sekai seperti di Biro, seperti apa? Performance sih bagus ya, 120 FPS, rata kanan, nggak ada masalah. 8 Elite main rhythm game sih, tebas aja. Tapi kelemahannya dari delay. Mungkin gara-gara Dolby Atmos, itu ada sedikit delay. Jadi kalau misal gue ngeklik note-nya, walaupun note-nya udah ngebuka, suaranya tuh kayak agak telat. Jadi bukan dari layar, tapi gue expect itu dari si Dolby Atmos-nya. Kenapa? Karena kalau misal gue pakai headphone, delay-nya hilang. Jadi ya mungkin kalau misal kalian ingin lebih bagus, bisa dimatiin aja Dolby Atmos-nya. Dan kalau misal ingin lebih enak, mendingan pakai headphone aja biar lebih direct. Headphone-nya juga headphone wired ya. Kalau wireless sih, ya gila lah main wireless headphone di rhythm game. Tapi untuk gamenya sendiri sih enak ya, smooth, mantap, no problem. Cuma sayangnya memang Project Sekai itu nggak kayak di iOS. Kalau di Android nggak ada haptiknya, agak menyayangkan sih. Atau mungkin gue nggak tahu ada settingannya. Kalau misal tahu, para Android Pro Sekai player bisa komen di bawah. Jadi ya, seperti itu untuk si gaming performance-nya. Ini menurut gue sih tablet terbaik di harganya untuk main game. Bagus banget. 8 Elite-nya bisa dijinakan dengan baik gitu. Nice. Dan untuk yang penasaran, kita cepat aja. Antutunya berapa? Gue udah sempat tes juga. Ini Antutunya kita dapat di segini nih. 2,6 juta ya. Lumayan besar. GPU-nya 1,1 juta. It's pretty huge. Terus kita moving on aja next ke UI-nya. Ini juga nggak kalah important dan gue bakal ajarin dulu pertama kalau misalkan kalian beli tablet ini gimana cara install Google Play-nya. Simple banget ya. Jadi pas kalian masuk seperti ini, gampang. Langsung di depan tuh ada yang namanya App Center. Kalian tinggal klik. Oh ya, tapi sebelum itu jangan lupa ganti dulu ke bahasa Inggris ya. Bisa kita lihat sayangnya tablet ini hanya ada bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan kalian nggak bisa bahasa Inggris, harus belajar ya biar bisa pakai tablet ini. Anyway, ganti ke Inggris dan di sini ada yang namanya App Center. Kita tinggal klik aja, kita langsung kebuka. Biasanya ada kayak notifikasi gitu, kayak cuma konfirmasi. Kalian tinggal klik aja terus yang oke, yang paling kanan, yes. Pilihan yang paling kanan. Habis itu kita tinggal ke search bar aja, terus kita nyari Google. Dia langsung muncul Google Play seperti ini. Dan kalau muncul Google Play seperti itu, kalian langsung klik aja. Gue tadi udah install ya, jadi nggak muncul lagi. Tapi ya, kalau misalkan muncul kayak gini, tinggal diklik, habis itu tinggal install aja. Langsung ke install Google Play-nya, dan dia langsung install juga Google Service. So that's good. Kalau misalkan kalian mau install yang lain seperti Antutu juga ada di sini ya, jadi kalian nggak usah install di web browser gitu misal. Gampang banget, dan kita langsung aja bagaimana bahas untuk UI-nya. UI sendiri kalau misal kita mau ke sini nih, mau ke setting, kita ke setting terus kita scroll ke bawah, dia ini ada di namanya ZUX ya. Mana nih? Namanya tuh ZUX tuh. ZUX OS, Mark Zuckerberg OS, I don't know. Tapi ya Zux OS, OS-nya punya Lenovo di Android 15, dan kalau gue lihat di GSM Arena katanya tablet ini disupport sampai 3 tahun. Nggak tahu benar atau enggak. Kalau misal iya sih, lebih bagus dari brand-brand gaming lainnya ya, nomor 1 malah kayaknya. Red Magic setahun, ROG 2 tahun. Ini kayaknya paling bagus. Tapi ya, seperti itu. Dan UI-nya sendiri ini simple sih memang. Gue sih sebenarnya mendingan Lenovo pakai stok Android aja gitu, nggak usah pakai UI dia sendiri. Tapi UI-nya simple ya, bisa kita lihat. Simple, nggak ada tetek bengek gitu. Memang dia ada AI, bisa kita lihat, tapi AI-nya juga nggak banyak, hanya dikit aja. Overall, masih kerasa enteng sih at least. Jadi untuk kayak day to day gitu nggak bakal ada masalah. Ya bisa kita lihat tuh, gue coba split screen multitasking ya, gue coba main WoW, nonton YouTube gitu. Itu nggak ada masalah sama sekali. Jadi masih smooth banget, super responsif. Kalau misalkan kalian pakai ini buat kerja pun, nggak bakal ada masalah yang pastinya. Terus untuk DRM info, buat yang penasaran, ini DRM infonya dia bisa kita lihat ya. Dikasih tahu di flash drive-nya bisa 165, White Color Remote True, ada Dolby Vision, dan untuk Wi-Fi dia walaupun tablet Cina udah di L1. Jadi kalau misalkan kalian mau nonton movie-movie Netflix ya, Demon Slayer atau apapun, kalian bisa nonton di speaker yang insane dan display yang jernih di sini. Mantap sih. So, next kita bahas bagaimana untuk si battery life-nya. Untuk baterai sendiri, tadi gue udah bilang cukup besar ya, di 7000-an mAh baterai. Bisa fast charging juga lumayan kenceng, dan bagaimana untuk battery life-nya. Tadi gue udah bilang juga untuk main game di super max setting, dan itu gue pakai extreme mode, itu bisa sampai di FPS-nya tuh yang 60-an, pretty much super stabil.
itu gue drain baterainya sekitar 13% di 20 menit. Cukup oke. Dan bagaimana untuk real life-nya? Untuk day to day, ini tablet kalau misalnya kalian cuma buat main game Daily Commission Zero Zone Zero sama Wuthering Wave yang mungkin butuh waktu sekitar ya 10-15 menit, ini tablet bisa bertahan 1-1,5 hari tanpa ada masalah. Kalau misalnya kalian nggak seberat itu, hanya dipakai buat nonton film, 2 hari lebih juga bisa. So that's good ya, nggak ada masalah sama sekali. Dan ini harus kalian perhatiin dulu dari chargingnya. Jadi portnya di sini ada 2, bisa kita lihat ya. Ada yang di bawah dan ada yang di samping. Untuk yang di bawah ini lebih untuk charging aja karena dia hanya USB Type-C 2.0 dan gue coba colok di komputer gue buat transfer file kayak nggak bisa gitu. Kalau misalnya di yang samping, ini dia USB 3.2 dan ada display output sampai 4K 120. Mantap juga ya. Dan untuk transfer file, dia bisa pakai yang di tengah ini, bukan yang di vertikal tapi yang di horizontal. Itu lebih cepat dan bisa dipakai. Itu untuk heads up aja ya, jangan sampai lupa. Kalau mau transfer atau ngecas, mendingan kalau ngecas sebenarnya bisa di sini juga ya. Cuma ini, yang bawah ini khusus untuk ngecas gitu, menurut gue. Jadi kalau misalnya kalian mau output atau misalnya mau transfer, jangan lupa pakai yang di sini. Itu aja sih. So, next kita bahas bagaimana untuk kelemahannya sebelum kita tutup video ini. Kelemahan di tablet ini selama gue pakai apa? Susah banget nyari kelemahan. Mungkin hanya satu ya, nggak resmi. Itu aja. Jadi kelemahannya kalau bisa kalian lagi beli tablet ini mungkin agak sedikit takut ya nyari spare part-nya. Gue juga kurang tahu. Mungkin buat para user yang udah pakai Lenovo Legion Y700 generasi sebelum bisa komen di bawah, bisa ikut bantu. Tapi yang pastinya spare part-nya nggak bakal sebanyak yang resmi dan garansinya juga mungkin klaimnya lebih susah ya. Hanya itu aja sih. Ini tablet ya, sebagai konklusi video ini, di harga 8 juta menurut gue ini perfect banget. Yes, nggak ada headphone jack, tapi udah bisa diwajarin zaman sekarang. Ini punya layar yang absolutely insane, walaupun IPS, tapi masih bagus banget. Speakernya terbaik untuk kelas dual speaker, build-nya solid banget, kerasa premium, dan juga punya gaming performance yang sangat kenceng. Kenceng banget ya ini gaming performance-nya. Walaupun nggak bisa stabil banget 60 fps, tapi masih sangat nyaman dan sangat kenceng banget. Ditambah lagi layarnya yang super beautiful ini, combo yang insane banget. Biasanya kan kalau ada kayak budget flagship gitu ya, kayak misal kita ngomongin iQOO Neo 10, chipsetnya edan, performanya bagus, tapi speakernya jelek, build quality-nya jelek gitu. Misal ya, Poco F7 sering overheat gitu ya. Kalau ini sepertinya kayak all-in-one-nya semuanya bagus gitu, dari yang penting ya, dari display, speaker, yang dibutuhkan buat gaming, itu bagus juga. Coolingnya juga kenceng banget. Jadi ya, seperti itu aja untuk videonya. Untuk konklusinya, kalau misalkan kalian mau beli tablet ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Pas banget juga, lampu studio gue habis baterainya, jadi kita langsung tutup videonya ya. Thank you for watching, dan ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya. Oh ya, kalau misalkan ada pertanyaan, bisa komen di bawah juga ya. Bye.